diseret ya. Kemudian di dalamnya diapain? Ya digebukin. Nah, ibarat itu seperti penjara. Kemarin ada berita orang mati di penjara gara-gara digebukin sesama napi. Berat di penjara dunia aja berat, apalagi di penjara akhirat ya. Nah, luar biasa. Ini dawamu sholatillah lail, harus dawam kita sholat tahajud. Insya Allah tempatnya tempat yang mulia, ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia. Orang-orang hebat semuanya pasti sholat tahajud, walaupun berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau mampu 4 rakaat boleh 4 rakaat. Sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholatul lail itu 11 rakaat. Berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi Rasul dawam setiap malam beliau melaksanakan sholat tahajudnya 8 rakaat. Tahajudnya berapa kali? 8 rakaat, berarti 4 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 8. Setelah itu beliau berdiri lagi melaksanakan sholat witir 2 rakaat. Ditutup dengan witir 1 rakaat. Nah, ini kalau bisa santriawan santriwati 11 rakaat. Kira-kira jadi wali apa enggak? Jadi wali semuanya insya Allah ya. Kalau dawam ini ya. Dawam berapa rakaat tadi? 11 rakaat. Ada witirnya enggak? Setiap malam ada. Berapa rakaat witirnya? 1. Oh berarti 4 tambah 1 5 berarti ya. Alhamdulillah. Yang putri juga sama ada witirnya. Bagian ibadah putri mana? Ada witirnya juga. Jadi 2, 1 ya, apa-apa bagus ya. Jadi ditutup dengan sholat witir. Ini insya Allah ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Ini akan memperkuat ya niat kita, tekad kita untuk selalu bangun tahajud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu. Nah, ini berarti yang berkata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mayad'uni, barang siapa yang yad'u apa yad'u? Berdoa. Yad'uni, berdoa kepadaku, fastajibalahu, maka aku akan mengabulkan doanya. Ya, yang pertama. Yang kedua, mayas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku akan hajat-hajatnya, fa'utiyahu, maka aku akan memberikan hajat-hajatnya tersebut. Yang ketiga, mayastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar mohon ampun kepadaku, fa'aghfirulahu, maka aku akan mengampuninya ya. Nah ini boleh ditulis nih, saya baca pelan-pelan ya. Kalau yang kelas aliyah ini insya Allah udah bisa tulisnya ya. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Udah. Agak kecepatan ya. Ya. Yaqulu. Nah, ini yang 3 ya. Ini 3 perkara tadi. Man yad'uni. Nah, ini mudah nih. Man yad'uni. Ya. Man yad'uni. Ya, nunnya pakai ya. Fa'astajiba lahu. Ya. Fa'astajiba lahu. Ya. Saya ulangi. Yang pertama apa? Man yad'uni fa'astajiba lahu. Yang pertama. Yang kedua, man yas'aluni, tetap pakai ya, man yas'aluni fa'u'tiyahu. Paknya dikasih alif, atasnya hamzah, kemudian ain. Fa'u'tiyahu. Ya, fa'u'tiyahu. Yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Di barang siapa ingin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapan dia berdoanya? Kapan? Setelah sholat tahajud. Iya, ya. Nah, yang putri nih, kalau ingin dikabul doanya kapan berdoanya? Setelah sholat tahajud. Kenapa? Karena Allah turun langsung. Ya. Ini hadisnya menyatakan Allah yang zil. Apa yang zil? Tuh turun ila samai dunia. Kemana? Ke langit dunia. Allah nunggu. Jadi Allah nunggu hambanya untuk berdoa. Beruntunglah kita semuanya santriawan-santriawati ada di pesantren, ada yang ngebangunin, makanya beruntung ya. Kalau dibangunin nih kelas 1, mana kelas 1 mana? Angkat tangannya kelas 1 mana? Kelas 1 ya, putra kelas 1 ya. Ini kalau dibangunin sama bagian ibadah sama kakak kelas bilang alhamdulillah ya. Coba bilang gimana bilangnya? Ya, syukron akhi. Gitu ya. Jangan gerutu, jangan marah ya. Yang putri juga sama ya. Ini karena santri baru nih yang kelas 1 kemungkinan di rumahnya belum kenal tahajud rata-rata. Mungkin ada yang udah kenal, tapi kebanyakan belum kenal sholat tahajud. Baru di pesantren sholat tahajud, alhamdulillah ada kakak kelasnya. Yang ngebangunin biasanya siapa? Bulis. Wah, berarti syukron bulis. Ya, alhamdulillah. Ya, yang putri yang bangunin siapa? Ustazah. Alhamdulillah. Syukur Ustazah. Ini luar biasa. Lebih baik dibangunkan tahajud daripada dikasih martabak 1 box. Iya. Betul. Lebih baik dibangunkan tahajud daripada dikasih uki fried chicken. Lebih baik dibangunkan tahajud daripada dikasih 1 gelas boba. Iya. Atau apa lagi? Es teh Indonesia. Atau apa lagi? Ya macam-macamnya jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini luar biasa. Ada kisah. Saya dapat cerita, dapat kisah. Ini ada seorang orang soleh, namanya Abu bin Hashim. Siapa namanya? Abu bin Hashim ini orang soleh luar biasa. Ibadahnya masya Allah terkenal ya, di masyarakatnya terkenal. Dia ahli ibadah, tukang ibadah, dan dia selalu bangun sepertiga malam. Kalau sepertiga malam berarti jam berapa kira-kira bangunnya? Ya, jam 2, jam 3-an udah bangun tahajud, terus dawam dan gak pernah luput 1 waktu pun. Ini yang repot nih, yang berat. Kita kadang-kadang tahajud tapi putus-putus, ada waktu di mana kecapean. Tadi seperti Nabi Yahya, kekenyangan, akhirnya lupa tahajud. Ternyata Nabi juga ada yang lupa, manusia juga pasti ada lupanya, nggak masalah. Yang penting kita tambah lagi, semangat lagi, jangan sampai kendor. Nah ini nih orang soleh luar biasa, namanya siapa? Abu bin Hashim. Nggak pernah luput sama sekali 1 kali pun. Berarti nggak pernah sakitnya orang. Nggak pernah sakit. Kira-kira kalau sakit bisa nggak bangun tahajud? Wah berat udah, meriang udah, ya, dingin menggigil ya. Mau wudhu kira-kira susah apa enggak kalau sakit? Oh susah. Kalau sakit ya maafu anhu. Ini nih nggak pernah nih dalam waktu 20 tahun nggak pernah 1 kali pun meninggalkan sholat tahajud dawam, terus menerus nggak lepas. Suatu hari ada laki-laki asing datang ke depan halaman rumahnya. Ini laki-laki yang aneh, nggak pernah dilihat sebelumnya, dan dia nggak mengenal laki-laki ini. Wajahnya cerah, bercahaya, dan seolah-olah dia tidak sedang perjalanan. Jadi nggak ada kusut-kusutnya, cerah banget. Karena ini orang soleh, maka didatangi laki-laki itu, dia ngurung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus berbincang, ditanya, siapa gerangan Anda? Si laki-laki asing itu menjawab, saya utusan Allah. Berarti siapa utusan Allah?
Malaikat. Di tangannya bawa catatan. Di tangan dia bawa catatan. Kemudian ditanya, itu catatan apa? Ini catatan kekasih Allah. Semua kekasih Allah tercatat di catatan ini nih, lengkap semuanya. Ada absennya, ada nomornya, semuanya lengkap. Kemudian Abu bin Hashim ini pengen spoil. Apa spoil? Spoiler apa spoiler? Hah? Bocoran, ya. Pengen bocoran. Mana spoilernya nih? Pengen bocoran. Ada nggak nama dia? Coba dicek. Namanya kan Abu bin Hashim. Mungkin ada di abjad A. Dicari abjad A. A. Ternyata nggak ada Abu bin Hashim. Coba pakai I aja lah. Mungkin Ibnu mungkin. Ya. Ibnu Hashim mungkin. Dicari I, nggak ada juga. Anaknya Hashim nggak ada juga. Putranya Hashim nggak ada juga. Dicari sampai ke ujung nggak ada juga. Bingung dia. Akhirnya dia sedih. Wahai malaikat, kok kenapa ya? Padahal saya udah mencurahkan perhatian saya untuk Allah. Beribadah nggak putus-putus selama 20 tahun saya bangun selalu malam-malam. Kenapa kok nama saya nggak tertulis sebagai kekasih Allah? Padahal tujuan hidup saya hanya Allah. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Apa jawaban malaikat? Jadi malaikat ini sengaja diutus oleh Allah untuk nasihati si Abu bin Hashim ini. Ada kekurangannya ternyata si Abu bin Hashim ini. Dia sholat tahajudnya luar biasa, semangat luar biasa, ibadahnya lillahi ta'ala luar biasa. Tapi masih ada kekurangannya. Nah inilah hebatnya orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu ketika dia ada kesalahan, siapa yang ngasih tahu kesalahannya? Langsung malaikat. Datang langsung malaikat kasih tahu kesalahannya. Apa kata malaikat? Namamu tidak tercatat di sini karena